Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-teman, shalom anak-anak muda semuanya, shalom. Kabarnya hari ini luar biasa, amin saudara. Amin. Mari sama-sama rayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hanya kau milikku Tuhan, hanya kau milikku di surga. Yes, amin. Ini di bumi hanya Dia Tuhan. Yes, hanya Engkau Tuhan. Aku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Amin. Hanya Engkau yang kami inginkan di bumi. Yes, sama-sama katakan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber, yes, hanya Engkau Tuhan, sumber kekuatan kami. Allah sumber Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. selamanya. Katakan Allah sumber kuatku, yes, amin. Allah sumber Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya.
sama-sama nyatakan, tak kuandalkan. Teman-teman saja katakan. Yes, amin. Sekali lagi katakan, tak kuandalkan. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Sumber kuatku. Mari sama-sama katakan saudara. Sama-sama buka hati kita saudara. Selidiki hati kami Tuhan. Hati kami milik-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan, buat kebaikan yang Tuhan curahkan dalam hidup kami Tuhan. Yes. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau sembah Tuhan, Raja segala raja dalam hidup kami. Kau Allah yang setia Tuhan. Mari sama-sama katakan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Sekali lagi saudara. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi setia.
Kau mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Yes, Tuhan, oleh karena kasih setiamu Tuhan, kami boleh ada Tuhan sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau kami masih boleh bersama-sama Tuhan, ibadah Tuhan pada hari ini Tuhan, melalui online Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami ingin bersatu hati Tuhan, sama-sama berdoa untuk keluarga-keluarga Tuhan yang ada Tuhan. Tuhan berkati Tuhan keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Mungkin kalau hubungan yang mulai ada yang retak Tuhan, mulai ada yang renggang Tuhan, Kau perikatkan kembali Tuhan dengan tali kasih-Mu Tuhan. Mungkin ada sebagian Tuhan yang ditinggalkan Tuhan oleh anggota keluarganya Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, yang hiburan Tuhan, sehingga mereka bisa merasakan sukacita yang daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang ada Tuhan. Tuhan yang berkati Tuhan setiap pemimpin gereja-gereja-Mu Tuhan. Kau berikan hikmat, kebijaksanaan Tuhan untuk bisa memimpin semua gereja-gereja yang ada Tuhan. Biar melalui mereka Tuhan, nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersatu hati ingin berdoa untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau sungguh mengasihi bangsa kami ini Tuhan. Bangsa kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Bangsa kami ada di dalam kontrol-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau COVID-19 Tuhan di Indonesia Tuhan sudah boleh reda Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati pemimpin kami Tuhan, dari yang paling atas hingga yang paling bawah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, terima kasih. Biar segala doa kami Tuhan, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Oke, halo, shalom teman-teman GCN Youth. Shalom, shalom. Yang ada di rumah hari ini, kembali lagi bersama kita di talk show hari ini. Kita kedatangan dua teman baru nih ya. Benar. Bukan teman baru sih, teman kita. Teman lama. Teman lama kayak kita. Rasanya tuh kayak baru gitu loh, karena Iya. kita lama nggak ketemu ya, Van ya? Iya benar. Dan walaupun di tengah pandemi yang mungkin sebentar lagi akan selesai ini, bukan mungkin sih, kita doakan supaya Amin. cepat selesai. Mereka bisa menyediakan waktu untuk datang ke talk show hari ini. Betul. Nah, hari ini kita langsung sambut aja kali ya. Kita panggil ya, kita panggil. Sebenarnya nggak usah Panggil dipanggil aja udah di sini, Pak. karena udah di tengah-tengah kita nih, Iya. teman udah lihat. Betul. Hari ini kita kedatangan Franklin dan Nah, Clara. tepuk tangan dulu. Nah, jadi untuk singkatnya aja aku gambarin sedikit. Van. Lu ngomong kenalin gue dulu. Kita juga kedatangan teman host baru nih. Tapi sebenarnya nggak baru sih, cuma biasanya dia ada di TV sebelah. TV sebelah. Biasanya dia ada di TV Kamera sebelah. satunya, Iya. biasanya kamera sini nggak nongol. Iya, nah hari ini puji Tuhan dia dipanggil untuk konten rohani. Nah, kita panggil saja namanya. Nggak usah di sini. Iya, siapa namanya? Nama aku Iskia, cuma biasa dipanggil Kia. Iya, dipanggil. Temennya Ivani juga kok, temen lama. Semua temannya Ivandi di sini. Enggak. Oke. Tadi mau kenalin nih. Aku kenalin dikit Clara dan Franklin ini. Mungkin aku bisa panggil Kak Clara dan Kak Franklin ini dari Sunter Mall. Teman-teman Sunter Mall nih, ada pemimpin-pemimpin datang hari ini. Bener ya, dari Sunter Mall ya? Nah, mungkin kita mau tanya tentang bagaimana mereka bisa menjalani hubungannya bersama Tuhan di tengah kehidupan yang ada nih zaman-zaman sekarang nih, karena Kia
umur-umur Ciklara dan Franklin ini mungkin udah bukan umur yang lagi bukan gabut ya. Iya ya, lagi pasti banyak kesibukannya gitu kan di tengah-tengah. Benar. Mungkin di gereja atau di pekerjaan atau kuliah gitu kan pasti Iya. banyak banget gitu kan yang kita nggak tahu gitu loh Pan. Benar. Jadi mungkin kita langsung bisa tanya-tanya aja, kita tanya ke mereka gimana caranya mereka bisa menjalani kehidupan ini. Wah, berat banget, Berat bro. sekali kayaknya. Berat banget. Oke, Ciklara sama Franklin boleh perkenalan diri mungkin. Kan aku masih bingung juga nih, Ciklara dan Franklin ini sekarang posisinya di GC ya. GC kalian tuh sekarang seperti apa? Mungkin boleh dari Franklin deh, Franklin. Oke, halo semua, nama gue Franklin. Hari ini gue kuliah dan Wes. Mantap nih. Masih muda kalau nih. ngomongin Pan. posisi di mana? Iya, jabatan gereja, Bang. pelayanan di GOC di Sunter Mall, teman-teman bisa cek Instagramnya. Nah, GOC itu singkatannya apa? Kasih tahu dulu. Generation of Change. Amin. Dan jangan teman-teman di GOC gue pelayanan sebagai ketua di GOC. Wow. Jadi sekalian jadi gembala cool juga. Wow. Ya kayaknya gitu Biasa. doang ya. Apalagi Luar biasa banget Tuhan, masih muda tapi Tuhan udah percayakan sesuatu hal yang Iya, besar gitu. Iya, di TV sebelah nggak gini loh. Rohani banget nih. Pan, Ini keren nih. jangan buka di sini, Pan. Jangan buka di sini. Ini yang nonton nanti ribuan. Oke, amin. Gua malu, Pan. Oke. Nah, udah gitu aja. Oke, kalau di Clara gimana, Kak Clara? Oke, halo gue Clara. Sekarang kesibukannya ya kerja aja. Pokoknya kerja tiap hari. Gue ini anak agensi ya. Wow. Tau lah ya Tuhan. agensi live itu kayak gimana. Oh, iya. Agensi live ya, yang kalau kerja nggak ada waktunya gitu deh. Terus kalau di GOC ya sekarang sebagai apa ya? pembina. Pembina ya, kayak pembina gitu lah guys. Pembina jadi ya ngebantuin Franklin juga, terus ya ngebantuin teman-teman semua pelayanan kayak gitulah kurang lebih. Tapi ada fun fact-nya nih. Mereka ini adalah adik kakak, tau nggak Kia? Tahu? Gue tadinya nggak tahu, Yang tapi mana setelah yang lu kakak? kasih tahu, jadi tahu gue Pan. Kenapa? Yang mana yang kakak? Nah, teman-teman tahu nggak? Nah, Kalau tahu yang teman-teman mana yang kakak, boleh komen di di IG bawah. gua. Ya, salah di YouTube kita. Di bawah nanti komen ya yang kakak mana. Tapi Kia tahu nggak yang mana yang kakak? Tahu sih Pan. Tahu lah, Rulia kan tadi udah ngomong ini. Nah, Kak Clara ini adalah kakaknya. Jadi pembina dan ketua GC mereka ini adik dan kakak, keren banget. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Nah, kita mau tanya nih karena memang tema bulan kita bulan ini adalah tentang intimacy, tentang keintiman dengan Itu Tuhan. Tuhan Pan. Ya, kita mau tanya nih, kira-kira, sebelum kita masuk situ deh, aku mau tanya deh, sebenarnya Ciklara ini sibuk apa sih? Kita pengen tahu nih, kan sebelum kita masuk ke intiman itu, kalian ini lagi kan kuliah, kerja. Apakah memang sesibuk itu? Mungkin jadwal trafficnya seperti apa? Senin sampai Jumat masuk, Ciklara? Masuk. Oke, kalau Franklin kuliah berarti masih online ya? atau udah Iya, offline? online. Oh masih Online. online. Oke. Nah, gimana tuh kalau dari Ciklara, aku tanya dulu deh, kehidupan kan tadi agensi live, mungkin teman-teman mungkin ada yang tahu kali ya, yang nonton, bagaimana tuh dengan kesibukan, apakah menurut Kak Clara itu penting nih keintiman dengan Tuhan? Karena beberapa anak muda, mungkin beberapa aja sih ya, suka mungkin kadang melewatinya. Nah, gimana kalau dari Kak Clara dengan kesibukan yang Kak Clara jalanin? Oke. Sebenarnya kalau dibilang sibuk, cukup sibuk sih ya. Aku sebenarnya baru sekitar 4 bulanan terakhir ini aku baru pindah kerja ke agensi yang baru. Emang sebelumnya agensi juga, tapi yang di agensi yang baru ini tuh kayak sibuk pakai banget gitu ya. Aku juga awal-awal agak kaget, tapi lagi coba beradaptasi lah ya, karena sibuknya tuh mungkin Senin sampai Jumat masuk, tapi after work hour tuh kayak malam-malam masih kerja juga. Terus juga kayak kalau weekend juga tetap kerja juga. Jadi kayak nggak tahu kapan restnya sebenarnya. Cuman ya udah lagi coba dibawa enjoy dan lagi coba terbiasa. Kalau ditanya soal di tengah kesibukan ini tuh soal hubungan dengan Tuhan kayak gimana? Ya. Aku sih bisa bilang memang itu adalah apa ya, tantangan ya. Tapi kalau ditanya penting atau enggak, jelas penting sih. Kenapa sih penting hubungan sama Tuhan? Karena menurut aku itu kan kebutuhan ya. Jadi bukan paksaan juga. Karena kadang-kadang kan orang kalau di gereja tuh anak muda udah mikirnya kalau hubungan sama Tuhan tuh kayak paksaan. Dipaksa sama Kak Franklin disuruh berhubungan dengan Tuhan Harus gitu. baca kitab sekian pasal, Iya kan? kita harus Jadi worship sama Tuhan gitu kan. paksaan jatuhnya. Iya. Tapi padahal hari ini aku mau bilang hubungan sama Tuhan itu kebutuhan sih. Kebutuhan. Jadi kebutuhan. emang kenapa penting?
karena kita butuh. Kalau kita nggak berhubungan dengan Tuhan itu kayak kita jalan tanpa arah aja gitu. Ya. Aku sendiri pegang banget, percaya banget kalau hari ini aku bisa punya kerjaan gitu, Wow, bisa iya, menghasilkan apapun lah ya, mengerjakan ini itu semua bisa berhasil tuh semua karena Tuhan. Yes. Karena Tuhan yang menyediakan, bukan karena aku hebat gitu ya. Oke. Gitu. Dan aku pegang banget Mazmur 1. Kalau teman-teman tahu Mazmur 1 itu di situ ditulis perbedaan antara orang yang mencari Tuhan dan orang fasik. Orang yang nggak mencari Tuhan, di situ sangat digambarkan bedanya orang yang selalu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam dan melakukannya dibanding sama orang fasik yang tidak mau mengikut jalan Tuhan gitu Ya. kan. Ujungnya yang satu mungkin seperti pohon ditanam di tepi aliran air, dia berbuah gitu. Ya. Sedangkan orang fasik ujungnya ya kebinasaan Ya. gitu. Dia nggak menghasilkan apapun, dia kering. Benar. Ya itu loh menurut aku ya gambaran anak muda zaman sekarang gitu ya. Karena apa ya, bisa dibilang anak muda tinggalin Tuhan, tinggalin hubungan dengan Tuhan karena mereka juga merasa nggak penting. Mereka merasa ini masih muda, pengen enjoy life gitu ya, Pengen enjoy menikmati life. Mungkin hidupnya kalau dia. iya, maksudnya kalau aku kayak misalnya aku posisi aku merasa aku sibuk nih ya, Ya. kayak gue kan juga butuh diri apa ya, me time lah, Oh, gue butuh istirahat. nikmatin hidup gue Bener. lah. Jadi ngapain sih masih pengen enjoy life? Terus anak muda juga males diatur-atur sama standarnya Tuhan. Ya kan kalau kita berhubungan sama Tuhan otomatis kita juga mesti sejalan gitu ya Iya, sama iya. standar Tuhan. Nggak mau diatur-atur, padahal hari ini aku mau bilang kalau kita nggak lakukan itu justru kita malah merusak hidup kita. Ya. Gitu. Yes. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari Franklin gimana, Friend? Ya, kalau dari aku pribadi sih yang tadi Ci Clara bilang udah bener banget ya. Jadi itu aja mungkin. SPDJ Pak, SPDJ. Singkat, padat dan jelas. Jelas banget ini Pak. Kalau aku pribadi, jadi kalau aku tuh sebenarnya sibuknya sebenarnya nggak terlalu sibuk. Bukan yang kayak sibuk kayak Ci Clara tiap hari sibuk gitu. Iya, iya. Tapi sibuknya lebih kayak situasional. Iya. Jadi kadang ada waktu di mana ada di dalam 1 bulan atau 1 minggu tuh wah sibuk banget. Oh, oke. Tapi ada waktu yang kayak emang udah lenggang aja. Waktunya ada banyak gitu sisanya. Oke. Nah, kalau ditanya gimana kenapa hubungan sama Tuhan itu penting atau Oke. enggak? Menurut aku ya sama kayak Ci Clara lah, pasti penting. Penting. Tapi kalau aku pribadi, bagi aku hubungan sama Tuhan itu membuat kita menjadi kuat. Oh. Karena kan Ya. firman Tuhan bilang ya di Yesaya 40 ayat 31. Dibilang tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Wah, ya kan? Ya. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang intim sama Tuhan, dia mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan semangat yang baru. Iya. Kita tahu sama-sama, kalau misalkan kita jalanin hidup ini kan rasanya berat ya, Iya. rasanya capek. Kalau misalkan kita nggak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita nggak menanti-nantikan Tuhan dalam Iya. hidup ini, maka kita nggak akan kuat. Pada Iya, akhirnya kita akan ya habis gitu dalam tanda kutip ya. Kayak misalkan mungkin buat teman-teman yang pelayanan ya kan, Iya. yang teman-teman yang pelayanan capek kan, pelayanan disuruh harus nurut sama pemimpin ya kan. Capek sih. Langsung capek aja. Maafin aku ya. Harus mengasihi, harus ikutin standarnya Tuhan. Benar, Semua itu capek, benar, bikin betul. kita habis. Nah, kita dapat kekuatan semua dari mana? Dari Tuhan. Karena dunia ini nggak bisa Benar. kasih kita kekuatan yang baru. Aku ada satu analogi nih. Kayak contohnya kita itu adalah handphone, Ya. dan Tuhan itu adalah chargernya. Iya. Kalau kita nggak deket sama Tuhan, maka kita baterainya lama-lama habis. Benar. Kita perlu dicas, makanya kita butuh keintiman dengan Tuhan itu. Benar. Keren banget. Tapi sebenarnya aku nanya nih, sebenarnya kan Franklin Senin sampai Jumat kuliah, Sabtu itu berarti kosong atau ada acara gereja? kesibukan lain. Ada Acara gereja, Minggu? acara gereja. Pastilah ya, rata-rata kita yang pelayanan Sabtu Minggu gitu ya. Oh. Lebih sibuk. Kuliah hari? Kuliah hari Jumat. Si Clara berarti masih ikutin apa yang Franklin kerjain, masih sebagai pembina? Masih ikut tapi balik lagi kalau kerja sampai malam jadinya mesti Wah. Franklin yang pegang gitu. Oh, berarti me time kalian itu berarti juga curi-curian waktu gitu? Iya, Iya, betul. Wah. Oh biasa. Wah, kita harus belajar banget nih Kia, karena kita berdua ini juga salah satu orang yang sibuk ya. Sok sibuk sih Pak. Kalau gue sok sibuk aja sih. Nggak sibuk-sibuk banget. Ini juga sibuk banget karena pagi dari malam meeting sama menteri. Gua kalau kemarin habis dari IKN acara menyatukan air dan tanah. Oh itu gue lihat lu kan pantesan di situ. Gue jadi beruang di pohon. Bercanda. Tapi memang gini harus jadi contoh ya buat Betul, teman-teman betul, yang katanya sibuk. Iya, katanya sibuk, nggak pernah update
GBA enggak. Maksudnya nggak pernah update laporan-laporan gitu kan, kadang kan gitu ya. Betul. Kita harus belajar karena ini yang menguatkan mereka sampai hari ini. Sampai hari ini, Pak, betul. Bahkan gue akui nih teman-teman mungkin tahu di Sunter Mall ini dan mungkin kita bisa bilang keluarga GB Sunter Mall ini menjadi panutan kita juga buat kita belajar di bagaimana mereka bisa bertahan seperti itu. Oke, next gimana Kia? Oke, tadi pertanyaan pertama ya Pak. Yang kedua, gimana sih caranya bertahan dan berjuang bangun hubungan sama Tuhan di saat kalian tuh sibuk gitu loh? Kan itu nggak mudah itu kan, nggak gampang buat bertahan sama Tuhan yang notabene tadi Ciklara bilang kayak susah banget harus ikutin standarnya Tuhan, harus gini. Sedangkan kita kalau hidup sama dunia aja ya udah bebas, kita nggak punya standar. Gimana sih caranya bertahan? Oke, kalau tadi mungkin nanyanya tentang kenapa penting, ini lebih ke caranya ya. Jadi untuk bertahan. biar teman-teman bisa contoh atau mungkin seperti apa, mungkin mereka boleh berbagi. Dari Franklin deh, tadi kan Ciklara pertama, Franklin dulu. Gimana caranya untuk bertahan ya? Yap. Kalau menurut aku pribadi gimana? Gini, kalau misalkan kita contoh kita kan mau deket sama Tuhan, kita mau pertahanin hubungan kita sama Tuhan, kita mau intim sama Tuhan. Nah, contohnya aja kalau kita sama orang nih ya, sama orang pribadi gitu, sama orang lain. Kalau kita mau dekat sama orang lain, kalau kita mau tetap kontekan sama orang lain, itu pasti perlu yang namanya usaha, ya nggak sih? Dengerin Kia, maksudnya semua teman. Ya kan? Deket kok, kita deket banget. Kalau kita mau dekat sama orang, kita mau lebih dalam lagi sama orang itu mengenal atau lebih keep in touch gitu sama orang lain, kita harus usaha. Misalkan kita mau dekat sama seorang yang kita suka, contoh. Kita harus usaha dong. Ternak lele contohnya. Contoh bener dong. Kalau suka amat kita bisnis dong, ya kan, usahanya apa gitu. Harus usaha. Benar. Nggak usaha, ya kan. Nggak mungkin kayak diem aja terus tapi tetap bisa deket. Ya kan? Iya benar sih. Nggak mungkin aku diem aja sama Ko Ivandi, dia bisa, wih bro, what's up man, come on. Jadi kalian selama ini deket? Enggak. Gitu. Tapi benar. Gitu. Ya, harus ada usaha. Nah, sama kayak hubungan sama Tuhan. Kalau kita mau dekat sama Tuhan, mau tetap intim sama Tuhan, maka harus usaha. Aku percaya kalau yang namanya hubungan itu perlu diusahakan. Hubungan itu perlu diusahakan. Jadi kalau memang kita mau dekat sama Tuhan, kita mau tetap bertahan intim sama Tuhan, maka harus usaha. Jadi sesibuk apapun kita tetap harus luangin waktu untuk usaha, baca Alkitab, berdoa. Itu karena itu yang buat kita semakin dekat sama Tuhan. Contoh mungkin aku ada waktu di mana aku lagi sibuk banget, bener-bener lagi ada banyak kegiatan segala macem. Kadang-kala capek gitu kan. Kadang-kala pengen, udah pulang ke rumah udah malam, pengen tidur aja langsung gitu, nonton YouTube gitu. Tapi namanya mau dekat sama Tuhan harus usaha. Maka aku harus usaha, baca firman, berdoa. Benar. Nah, gitu. Bener banget sih, usaha sih Van. Iya benar. Yang penting usaha sih Van. Kena nih, kenapa? Karena Franklin di sini menggambarkan bagaimana dia usaha dengan Tuhan, tapi dia kasih contoh juga bagaimana kalau kita usaha deket sama orang lain. Ini benar banget. Karena sama-sama harus usaha. Benar. Mungkin beberapa teman-teman yang kurang beruntung atau gagal mungkin karena kurang usaha kali ya. Kita banyaklah berusaha. Itu kurang. Banyaklah berusaha teman-teman. Nah, kalau dari Ciklara gimana? Oke, ya bener banget. Effort itu penting banget ya. Kalau nggak ada effort sih udah deh bye-bye deh ya. Kalau dari aku sih untuk melengkapi aja untuk gimana caranya bisa bertahan di tengah kesibukan sih, menurut aku ada mindset yang mesti diubah sih. Oh, mindset. Oke. Ini agak berat nih Van. Iya. Gua pikir dulu Van. Mindset nih. Iya, ada mindset yang mesti diubah sih. Apalagi anak muda gitu ya. Anak muda kan kayak lebih mudah berubah-berubah gitu ya. Tapi ini mindsetnya mesti labil. Iya gitu. Contohnya gini sih, banyak anak muda yang termasuk kita ya kan, anak muda. Kita kenapa sih kayak kadang kesusahan banget untuk bisa tetap let's say konsisten untuk baca firman Tuhan, konsisten untuk berdoa gitu ya. Apalagi sibuk, capek kan, udah ngantuk misalnya. Itu karena kadang-kadang anak muda merasa apa nih yang gue dapet ketika gue ngelakuin ini. Contoh nih ya, misalnya nih anak muda doa gitu ya, doa penyembahan di rumah. Mungkin ada kalanya kita tuh merasa kita tuh dilawat sama Tuhan, ya kan? Kita merasa dilawat, kita merasa tuh kita nangis, kita tuh menikmati sekali momen-momen itu ketika kita lagi doa sama Tuhan. Benar-benar waktu khusus gitu ya, waktu sendiri. Benar. Tapi
ngerti nggak sih ada saat dimana entah mungkin kita juga lagi capek atau mungkin ada momen dimana kita tuh nggak bisa ngerasain itu gitu. Oh jadi nggak Iya, nangis ya? Iya, kita oh kayak, bener. Iya, kita Bener kayak banget, udah bener. doa gitu kan, udah ngerengek sampai Iya, gimana iya. pun Bener, kita bener. nggak bisa Rasanya nangis. kok Tuhan nggak datang gitu. Iya, Iya, benar. Iya, pernah nggak sih ngerasain kayak gitu, kayak kok nggak ada rasa yang biasa gue rasain gitu ya, kayak kok biasa aja kering gitu, Iya, kok iya, Tuhan iya. nggak ada, nggak ngelawat. Atau mungkin waktu kita udah doanya tuh yang bener-bener berdoa tapi ternyata Tuhan nggak jawab. Iya bener ada. Iya kan? Atau mungkin kita udah baca firman Tuhan gitu ya kan. Aku ngerti lah baca firman Tuhan tuh nggak gampang lah. Alkitab kan tulisan semua nih, Iya, nggak ada iya. gambarnya kan. Udah gambarnya kalau anak sekolah minggu. Iya, sekolah kebetulan minggu. tulisan semua nih Yes. udah baca, udah capek, udah ngantuk-ngantuk usahain baca tapi nggak bisa ngerti apa-apa misalnya. Kita lagi nggak ngerti apa sih ini artinya gitu ya. Ketika anak muda mikir, aduh udah doa nggak dijawab, baca Alkitab nggak ngerti sih apa nih gitu kan, atau udah penyembahan, udah nyanyi kok nggak dilawat sama Tuhan, nggak nangis, sehingga banyak anak muda yang pergi ninggalin Tuhan Iya, karena bener. itu. Stop untuk berdoa karena nggak dijawab, stop Iya. baca firman Tuhan karena nggak ngerti, Betul. stop karena merasa nggak dilawat, merasa Tuhan tuh nggak ada gitu. Iya. Tapi hari ini ada mindset yang mesti diubah bahwa ketika kita bangun hubungan sama Tuhan, ketika kita mau intim, kita mau menyembah Tuhan gitu ya, ini yang disenangkan itu harusnya Tuhan bukan kita. Wow. Yes. Ya, bukan disenangkan Tuhan Tuhan, bukan yang kita. harus disenangkan teman-teman. Iya. Dia yang disenangkan lewat pujian penyembahan kita, dia yang disenangkan lewat ketaatan kita baca firman Tuhan Iya. gitu ya. Bukan kita yang harus disenangkan. Iya. Karena gue pengen bilang, even kita melewati masa-masa kering, even kita melewati masa-masa di mana kita merasa Tuhan kok mana ya, kok nggak ada ya. Kita harus tetap ada di situ setia untuk mencari Tuhan. Wow. Karena kita lakuin itu buat Tuhan. Yes. Tuhan lihat, ya kan? Tuhan selalu lihat. Yes. Walaupun waktu kita baca firman Tuhan mungkin kita saat itu nggak ngerti, tapi Tuhan punya waktunya sendiri. Tuhan lagi mau ngomong, Yes. dia punya agendanya sendiri, dia akan ngomong di waktu yang tepat untuk kita lewat firman-Nya. Yes. Doa kita saat itu belum dijawab, tapi ada waktunya Tuhan, dia akan jawab Ya. di waktunya yang tepat. Jadi ada mindset yang jangan lagi kita mikir seenak-enaknya kita aja, Iya, yang bikin benar-benar. kita nyaman aja. Tapi coba pikir di mana Tuhan seneng nggak ya? Gitu. Meskipun kering, tapi ketika kita lakukan Tuhan seneng gitu. Ketika kita lakukan dengan hati kita, Tuhan tuh seneng gitu. Gitu sih kalau dari aku. Oke Van, tadi kita udah dengerin statement 2 dari Kak Franklin dan si Clara. Iya benar. Kalau dari gua kayak kalau denger ceritanya mereka gitu tentang usaha tadi emang bener banget sih Van. Jadi kita Relate, kenapa ya? lu ketawa sih Van? Enggak relate aja. Agak relate gitu ya? Iya. Sama lu apa sama gua? Kita berdua sih. Oke, skip. Jadi kayak usaha itu emang bener banget. Kalau misalkan tadi Franklin kasih contoh, kalau misalkan kita suka sama orang gitu kan, Iya. kita cinta sama orang, lebih ibaratnya kayak lebih ke cinta gitu loh. Kalau kita cinta sama orang, pasti kita kejar gitu kan. Iya. Apapun akan kita lakukan gitu kan bahasa ininya gitu kan. Iya. Apapun gue bakal lakuin deh buat lu. Sebucin itulah. Nah, sebucin itu kalau kata zaman now-nya gitu kan. Tapi Iya. balik lagi itu cuma perumpamaan ke manusia. Iya. Kalau ke Tuhan pasti harusnya effortnya kita lebih gede gitu kan, lebih Benar. wow gitu kan. Tuhan, gue cinta banget sama lu, kemanapun gue pengen cari lu, dimanapun gue pengen cari lu gitu Iya. kan. Itu dari Franklin tadi. Kalau dari Ciklara lebih ke mindset gitu ya, Iya. gimana pola pikir kita, cara pandang kita tentang waktu Tuhan hadir, waktu kita ngerasa Tuhan hadir, ataupun kita ngerasa kayak Tuhan kok gue udah 1 jam 2 jam nyembah lu kok gak hadir gitu loh. Iya. Rasanya tuh benar. kering banget gitu loh. Iya. Kenapa gue tuh pengen ngerasain hadirat lu gitu loh. Iya, iya. Nah itu tuh sesuatu yang mungkin anak-anak muda ngerasain kayak nggak ngerasain apa-apa terus besoknya udahlah gue nggak mau baca Alkitab pagi lah, Iya. udahlah gue baca Alkitab nggak ngerti, udahlah gue nyembah Tuhan kok Tuhan nggak datang, nggak Iya. merasa hadir. Jadi hal-hal yang seperti itu harus kita ubah. Iya, Pak. seakan-akan kok gue nggak merasakan, mungkin kayak gue udah lakuin ini, gue nggak dapat sesuatu, tapi sebenarnya apa yang kita berikan ini untuk kita memberikan sesuatu ke Tuhan. Betul, kita berikan Bukan sesuatu. Tuhan yang kasih sesuatu buat kita. Padahal kalau kita berusaha terus, pasti Tuhan kasih. Betul, pasti Bagaimanapun Tuhan caranya. kasih. Mungkin kadang apa yang kita minta mungkin nggak sesuai juga, kita Iya, nggak tahu betul, ya. Bener betul. kadang begitu ya. Tapi Bener nggak? waktu Tuhan pasti yang terbaik Pak. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Satu intro, waktu Tuhan. Enggak, itu ref. Oke. Pan, tapi gue punya Kenapa? menarik, Pan. Lu tahu nggak kalau gue bisa berenang? Hah? Lu tahu nggak kalau gue bisa berenang? Iya, Tahu. nggak tahu dong. Oh, nggak tahu. Iya, nggak tahu dong. Jadi gue tuh bisa berenang, tapi nggak tahu kenapa gue selalu tenggelam dalam hadirat Tuhan. Pan. Wah. Kenapa ya? Gue nggak jago nih. Gue Gue masih bingung Pan sampai itu Pan. nggak bisa. Gue bener, gue jarang gue balik Tuhan ini.
kamu bisa gombalin Tuhan. Dan anehnya kalau gue tenggelam, gue nggak mau bangun, Van. Gue nggak mau keluar gitu. Gue pengen tenggelam terus. Gitu. Aku tahu Tuhan pasti gue bilang dia gombal. Oke, next one. Oke, boleh lah. Gue meso dulu ya kita biar nggak panik. Oke. Lanjut, Van. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, tadi kan udah kenapa penting, habis itu gimana mereka bertahan dengan usaha dan statement, ubah mindset. Yang ketiga, kenapa masih mau walaupun di struggle-struggle yang seperti itu, kenapa masih terus mengutamakan hubungan dengan Tuhan itu kenapa? Apakah memang selama ini kalian bisa sampai hari ini karena ada hasil yang kalian lakukan selama ini? Karena kan kalian pasti lakukan ini bukan waktu sebentar ya, bukan setahun, bukan 2 tahun. Mungkin aku boleh nanya deh, kalian dari umur berapa melakukan hal seperti ini berarti? SMP? Umur berapa ya? 13 lagi. Sekarang umur berapa? Tahun ini 20. 27 tahun, padahal gue ketemu Franklin umur 2 loh. Waduh. Bercanda. 7 tahun. Nah, Ciklara berarti harusnya lebih lama dong. Harusnya lebih lama dong, berapa? 3 tahun. Lebih kecil lagi. Ciklara berarti di umur berapa? Udah kenal dunia inilah, kenal dunia. Kok kenal dunia sih? Kenal gereja lah. Kenalnya malah udah lama banget dari lahir. Oh iya benar, kenalnya berarti menjalaninya. Nggak salah sih. Tapi bisa dibilang benar-benar serius tuh sekitar umur 17 lah. 17. Berarti sekarang umur 24. Sekarang OTW 25. Oh 25, udah 8 tahun. Oh, berarti dulu ke gereja bareng dong. Berarti ya, ke gereja bareng ya. Wah, 8 tahun dan berarti mau 8 atau 9 tahun dengan 7 tahun. Lama banget. Lama banget, Van. Untuk mungkin dari awal mengenal sampai hari ini masih mau bertahan dan mereka sekarang sebagai pembina dan ketua, gak semua orang bisa lewatin karena kita bisa akui memang untuk mengejar perjalanan selama ini bukan senang terus yang kita dapat. Iya, pasti. Kadang sedih, kadang mungkin kesal atau seperti apa. Nah, penanya nih, kalau udah dapat sedihnya, mungkin senangnya juga ada banyak sih. Kenapa masih mau bertahan? Kenapa sih kalian masih mau bertahan? Kalau ditanya kenapa, sebenarnya balik lagi kayak yang aku bilang tadi ya, butuh sih. Karena butuh. Sebenarnya berulang kali kita mau lari sejauh apapun dari Tuhan, kita mau cuekin Tuhan, kita mau bilang kita males. Kita akan, menurut aku, ujung-ujungnya aku akan balik lagi gitu. Karena aku butuh gitu kan. Aku butuh Tuhan, karena itu aku masih mau intim dengan Tuhan. Gitu. Dan selain itu juga, kalau misalnya kita jalanin hidup kita sehari-hari gitu ya. Dari tadi kan kita bahas soal penyembahan. Iya. Menurut aku, hari-hari ini tuh aku dibukakan bahwa penyembahan itu yang nggak sempit lah ya. Sebenarnya nggak cuman bicara soal kita menyembah Tuhan di kamar kita 2-3 jam sebenarnya, tapi selain itu juga kehidupan kita sehari-hari sih. Maksud aku ketika aku menghadapi kesibukan aku, baik itu di kantor kah, apakah itu di gereja gitu, saat aku menghadapi kesibukan aku, di situ penyembahan yang sesungguhnya keluar gitu ya. Lewat apa yang aku lakukan. Apakah sehari-hari gitu lewat keputusan yang aku ambil itu Tuhan disenangkan atau enggak? Lewat di tengah dunia yang bisa dibilang semakin hari semakin gila dan jahat gitu ya. Apakah apakah di tengah itu semua aku bisa tetap bertahan untuk jadi terang gitu? Apakah aku tetap mau gitu menunjukkan bahwa aku nih anak Tuhan? Ini yang menurut aku juga mesti di keep ya. Jadi apakah kalau kerja tuh benar gitu ya kan jadi orang. Nah itu yang kayak sehari-hari dijalanin tuh bener-bener dipraktekin gitu ya. Itu yang mesti di ini banget. Dan menurut aku ketika aku lagi mau berusaha ngejalanin penyembahan itu dalam kehidupan aku sehari-hari, kalau aku nggak deket sama Tuhan itu susah banget. Kalau kita nggak deket sama Tuhan tuh susah banget untuk memegang nilai-nilainya Tuhan, standar-standarnya Tuhan. Kalau kita nggak mau mendekat itu susah banget teman-teman. Pasti ujung-ujungnya kita jadi serupa dengan dunia ini. Karena bedanya tuh wah susah deh pokoknya. Benar, maksudnya serupa dengan dunia ini di mana Kia tenggelam dalam hadirat Tuhan, kita bisa jadi tenggelam dalam pergaulan. Luar biasa. Bisa kan? Gua udah disiapin dari tadi, kapan gua potong nih. Nunggu timing yang tepat ya. Iya, tapi untungnya Ciklara nggak tenggelam dalam pekerjaan, nggak tenggelam dalam kehidupan yang fana ya. Yang bikin kelelep biar itu loh, maksudnya jauh dari Tuhan, tapi tetap bertahan sampai hari ini. Iya ya. Intinya ya orang kan, maksudnya orang lain mungkin bahkan even teman sepelayanan kita nggak benar-benar full tahu apa yang kita perbuat lah ya. Tapi Tuhan itu tahu segalanya. Jadi
kita mesti mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan sehari-hari di kampus, di sekolah, di kantor. Itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yes. Dan kita ya butuh Tuhan untuk ngelewatin itu semua. Gitu sih. Dan oh ya, sama kalau misalnya kita menurut aku nih ya, kalau kita intim sama Tuhan, intimacy itu tuh ujungnya adalah menghasilkan buah sih. Iya. Karena nggak mungkin kalau kita nempel sama Tuhan, kalau kita tuh mendekat dengan Tuhan, tapi kita nggak ada berbuah, apa-apa. kita pasti menghasilkan Pasti. buah, gitu. Dan buahnya itu ya lewat kehidupan kita sehari-hari, Benar. orang-orang akan lihat. Dengan nggak merugikan orang lain, nggak mengambil keputusan-keputusan yang merugikan orang lain, itu yang bikin orang sakit hati mungkin. Karena kita kenal dengan Tuhan ya, pasti orang udah tahu lah kalau orang intim sama Tuhan tuh biasanya kelihatan kayak, wah ini orang baik banget, wah ini orang kayaknya sungguh-sungguh harusnya begitu ya, benar nggak sih? Benar. Nggak sih? Ya gitu ya. Nah, tadi kan Ciklara, sebenarnya sebelum masuk ke Franklin tentang statementnya dia, aku pengen nanya nih, kan kalian berdua nih orang gereja lama nih, kita harus buka-bukaan aja, karena kita nggak boleh tutupin nih. Gue pengen nanya, Franklin sebenarnya pernah nggak sakit hati di gereja? Pernah. Kan ujung-ujungnya kan gue bakal tanya, kenapa lu masih bertahan kan? Nah, pernah dong sakit hati. Ciklara pernah dong. Kita nggak usah tanya dari Ciklara, pengen nanya ke Franklin, karena kan Franklin sekarang masih menjalani ke depannya masih panjang nih. Masih panjang. Bakal, Masih ya muda kita nggak banget, tahu, kan? kita buka-bukaan aja karena memang kita nggak usah bilang sempurna, apa gereja sempurna segala macam, kita buka-bukaan aja. Franklin berarti ke depan kalau pernah sakit hati, berarti untuk ke depannya gue nggak bisa bohong, pasti bakal ada sakit hati yang baru yang akan menyusul, tapi kita nggak tahu ya. Kenapa Franklin juga masih mau bertahan? Kenapa masih mau bertahan? Iya. Sekalipun udah sakit hati. Iya, udah sakit hati. Karena balik lagi sebenarnya yang tadi pertama kali gue bilang bahwa gue bisa bertahan, gue bisa kuat sampai hari ini karena keintiman itu dengan Ya, Tuhan, wow. karena hubungan itu dengan Tuhan. Kenapa di masa pandemi ini kita lihat banyak orang tinggalin gereja, Ya. banyak orang bukan cuma tinggalin gereja, tinggalin Tuhan, ya kan? Kenapa kayak gitu? Karena mereka udah habis, Wah, mereka nggak punya kekuatan lagi. benar. Mereka udah terlalu letih dan lelah, terlalu banyak disakitin, dan mereka nggak dapat kekuatan. Benar. Dan kekuatan itu ya hanya kita dapat dari mana? Kekuatan sejati hanya kita dapat dari Tuhan. Amin. Orang Amin. yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan. baru. Amin. Balik lagi ke awal tadi ya Pan, sudah penting kita bangun hubungan sama Tuhan. Yes, betul banget. Dan sebenarnya kenapa sampai hari ini gue masih bertahan? Karena gue dalam hidup gue tuh gue selalu ingat gitu bahwa teman-teman juga di rumah mungkin juga harus selalu ingat bahwa teman-teman, Tuhan Yesus turun ke dunia dan jadi manusia, berkorban di kayu salib, mati itu untuk memulihkan hubungan Allah dengan kita Ya, manusia. benar. Kita yang berdosa ini Tuhan mau pulihin. Jadi Tuhan turun ke dunia bukan untuk bikin KKR, wah 30.000 orang ya kan. Tuhan turun untuk memulihkan hubungan. Benar. Jadi segitu pentingnya hubungan buat Tuhan. Iya, benar. Ya kan? Hubungan itu penting banget. Dan Tuhan selalu pengen punya hubungan yang intim dan dekat Ya, sama kita. Dia benar. selalu membuka dirinya. Pertanyaannya, kalau segitu pentingnya hubungan itu buat Tuhan, sampai dia turun dan ngorbanin segalanya, masa sih kita nggak Iya. pentingin hubungan itu dengan Tuhan juga? Betul. Nah, kan tadi gue kasih tahu nih, kalau misalkan dari kalian berdua gimana? Ada nggak kayak rasa pernah kecewa dengan gereja atau kecewa dengan Tuhan gitu? Jadi kita Rasa yang sakit hati. jadi kita yang ditanya gini nih Kia. Gak perlu ditanya sebenarnya Pan. Kenapa memang? Ya udah jelas Pan. Jelas apa? Lu pernah lah. Oh, pernah. Benar sih. Mungkin ya memang pernah, tapi karena apa yang tadi Franklin dan Clara ngomong, Betul. gue bisa bertahan sampai hari ini karena gue walaupun sakit hati kita nggak meninggalkan. Yes. Iya, sakit hatinya apa yang kita nggak tahu sih, maksudnya ya hal-hal kecil lah. Karena dulu kita masih lebay lah, Iya, lebay. masih Sekarang labil. masih labil yang tadi mereka bilang. Makanya kita sampai hari ini masih ada ya karena kita kuat. Oh, Nggak berasa nih, ternyata waktu kita udah 45 menit atau berapa menit kita nggak tahu ya nanti hasil Udah sampai videonya. limit Pan. Iya, kita hasil video gimana? Kebetulan bokap gue udah nunggu mau jemput gua. Oke. Gak selama-lama nih guys. Gue Sorry banget. Gue udah ditunggu Tuhan nih buat ketemu sama gue nih kayaknya. Hah? Maksudnya PPO di rumah kan? Iya. Oh iya. Iya. Serem banget kamu. Iya, serem banget. Aduh, Ivan. Iya, kan bokap gue nelfon kan. Ntar dulu om. Iya. Ntar dulu om. Sebenarnya aku mau lanjut guys. Sebenarnya benar lanjut karena pertanyaannya masih ada sekitar 15. Karena seru banget Pan. Ini seru banget, cuman bokap udah jemput, gak bisa lama-lama, besok ada talk show lagi di TV Ya. yang lain. Jadi kita harus selesai hari ini. Nah, gue punya statement, bukan statement sih. Gue merangkum dari mereka bertiga.
kenapa hubungan itu penting, sebenarnya benar-benar bikin menguatkan gue hari ini. Ketika gue pulang nanti, gue sudah berubah. Pertama mindset gue diubah dulu. Gimana caranya? Kenapa gue harus bukan gue melakukan ini bukan biar gue dapat sesuatu dari Tuhan. Mungkin gue bilang, Tuhan besok aku mau lamar pekerjaan, hari ini gue mau PPM sampai jam 2, misalnya begitu. Misalnya begitu kan, hal yang benernya dong. Gue mau hari ini mau ngajak makan 10 pemulung yang gue ketemu di jalan, karena besok gue mau dapat kerja bagus nih. Pasti Tuhan terima dong kalau gue udah lakuin itu. Sebenarnya gak semuanya tentang itu teman-teman, tentang apa yang udah kita lakukan, kita udah kerja, ya kayak gini aja, kita udah lakuin sesuatu yang besar, Tuhan kasih gue yang besar juga, nggak begitu. Tapi di mana gue lakuin yang besar ini karena memang gue mau kasih itu untuk Tuhan, karena Tuhan yang senang itu. Mindset gue udah berubah. Kedua, gue akan lakukan usaha yang Franklin bilang. Usaha-usaha yang seperti apa yang tadi Franklin bilang, itu gue harus contoh di rumah bagaimana walaupun sesibuk apapun itu, karena gue tahu itu penting, karena itu menguatkan gue, yang Franklin bilang. Karena hubungan sama Tuhan itu bukan hanya sekedar baca Alkitab terus gue tidur ngerti Alkitabnya aja, tapi di mana firman-firman yang datang itu menguatkan gue ketika gue mentok nih, aduh gue lagi bisnis, gimana ya cara mencari masalahnya, tapi dari firman-firman Tuhan itu yang bikin gue jadi bijak ambil keputusan, bikin gue jadi nggak merugikan orang lain. Gue tahu, oh kalau gue lakuin keputusan ini pasti ini berasal daripada Tuhan, Tuhan kuatin gue, dan pasti Tuhan memberkati kita. Gitu sih kalau dari gue. Kalau dari lu gimana? Kalau dari gue sih hampir sama kayak lu sih, Van. Gimana? Jadi kayak ibaratnya lebih ke gue ubah dulu mindset gue gimana gitu kan. Karena semuanya itu berawal dari mindset gitu. Kalau misalkan kita udah punya pola pikir, kita punya sudut pandang yang benar, pasti semuanya akan berjalan dengan lancar gitu loh, sesuai maunya Tuhan gitu loh. Kayak anak gereja tuh harus punya standar gitu. Tadi yang si Clara bilang, kalau kita nggak punya standar hidup kita kayak gitu-gitu aja, kita stuck di situ dan kita cuma ngikutin arus dunia, kita kan ke bawah arus dunia gitu. Jadi kita harus berani melawan arus, kita harus punya standar yang ditentuin sama Tuhan hingga akhirnya kita bisa ngelihat Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita gitu, Pak. Dan yang paling penting tadi yang paling gue notice usaha sih, Pak. Tetap sih, Pak. Tetap usaha sih, Pak. Karena buat gue usaha tuh kayak apa ya? Setiap kita bangun gitu kan, setiap kita ngelakuin aktivitas, setiap kita mau ngapa-ngapain pasti ada usaha gitu loh. Harus ada istilahnya kayak rasa malas yang harus gue patahkan untuk melakukan sesuatu itu gitu loh. Karena ketika gue malas buat nyembah Tuhan, ketika gue malas buat bangun hubungan lagi sama Tuhan, itu kayak waduh gue harus patahin nih, gue harus usaha nih, gue harus effort. Karena gue tahu kalau misalkan gue nggak cinta sama Tuhan tapi Tuhan cinta banget sama gue, rasanya gimana gitu loh. Orang cinta sama kita tapi kita nggak cinta sama orang itu, pasti sakit hati kan orang itu kan. Pasti gue kayak ngerasa Tuhan tuh sakit hati sama gue gitu loh, karena gue nggak cinta balik sama Tuhan. Bertepuk sebelah tangan ya? Iya, bertepuk sebelah tangan, adik Pak, ini gak usah dijelasin. Oh iya. Enggak. Jadi lebih ke situ sih. Terus yang gue dapet sih kayak ketika kita nyembah gitu loh, ketika kita baca Alkitab, ketika kita bangun hubungan keintiman sama Tuhan, bukan kita yang semakin cinta sama Tuhan, bukan Tuhan yang semakin cinta sama kita, tapi kita semakin cinta sama Tuhan. Bukan kayak Tuhan tuh nggak pernah cinta sekarang misalkan hari ini cintanya segini, besok cintanya segini, besok Tuhan tuh tetap cintanya tetap segini gitu. Jadi ketika kita bangun hubungan, ya hubungan kita makin cinta sama Tuhan, makin naik, terus makin ketemu sama cintanya Tuhan. Benar. Lebih ke situ sih. Nah, kalau di rohaninya kita pulang dari sini akan semakin cinta sama Tuhan, kita akan usaha ya. Nah, untuk mantan-mantanku, mantan-mantan Kia sama masa depan kita, maksudnya kita akan usaha untuk kita kalian. Usaha untuk tamu yang ada di kita sana. Kan usaha bercanda aja sih. Karena itu benar-benar relevannya sih begitu ya. Biar teman-teman nangkep juga maksudnya usaha itu apa ya. Itu lebih ke situ maksudnya gitu. Aku tahu kamu nonton ya. Aku usaha. Dan Tuhan, aku pulang dari sini aku akan usaha Tuhan. Ya benar ya. Oke, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke, jadi karena waktunya udah panjang banget gitu kan, bokap lu juga udah nungguin di pintu. Iya, bentar Pi. Ya, dan gue juga udah ditungguin sama Tuhan buat bangun hubungan. Wah. Diulang lah, 2 kali. 2 kali dulu. Oke, jadi kita langsung aja mungkin dari kalian berdua sampaikan dong encouragement buat teman-teman di rumah yang lagi nonton talk show kita. Gue. Oke, silakan. Oke, teman-teman semua, maaf ya. Jadi teman-teman semua, buat teman-teman JC and Youth, ingat baik-baik bahwa hubungan dengan Tuhan itu penting, teman-teman. Keintiman dengan Tuhan itu penting karena itu yang membuat kita jadi kuat. Ya, mungkin kalian nonton ini ya cuman akan sekedar, mungkin nonton setelah ini akan ada banyak kehidupan sulit. Semua nggak akan semudah apa yang kita omongin sekarang ini. Iya, benar. Tapi ya teman-teman ingat baik-baik bahwa
yang bikin kita kuat adalah hubungan dengan Tuhan. Iya. Kita butuh banget Tuhan. Iya. Jadi kalau kita udah tahu bahwa hubungan sama Tuhan itu penting, kita butuh Tuhan, maka teman-teman berusahalah. Hubungan itu perlu diusahain, oke? Luar biasa. Jadi usaha dengan keras, sibuk apapun kalian, sekolah kalian mungkin sibuk, kerjaan kalian mungkin sibuk, kuliah kalian mungkin sibuk, tapi tetap terus usaha buat bangun hubungan sama Tuhan. Cari Tuhan, sungguh-sungguh datang ke Tuhan, karena itu yang akan terus membuat kita bertahan, dan bukan cuma sekedar bertahan, kita akan keluar menjadi pemenang. Amin. Luar biasa banget, Pak. Amin. Oke, kalau gitu aku doa deh Oh ya iya, boleh, boleh, untuk boleh, menutup boleh banget. talk show hari ini. Ya teman-teman semuanya di rumah kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur kalau kami boleh dengar sebuah kebenaran, kalau kami boleh dengar sharing yang luar biasa Tuhan hari ini buat mengingatkan setiap kami untuk kembali membangun hubungan dengan Tuhan. Biar hari ini kami gak cuma mendengar dan melupakan, tapi kami mendengar dan melakukan dalam kehidupan kami. Di mana kami mau effort, di mana kami mau usaha, kami mau mengubah mindset kami untuk kami bisa terus membangun hubungan dengan Tuhan. Karena kami tahu itu yang kami butuhkan. Di atas segalanya, hubungan dengan Tuhan yang paling kami butuhkan. Biar Tuhan yang menuntun kehidupan setiap kami. Kami tahu Tuhan, mungkin hari-hari ini kehidupan kami sedang tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan selalu ada di sisi kami. Walaupun badai sebesar apapun yang datang dalam hidup kami nggak takut, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Kami bisa lewatin semuanya Tuhan. Untuk setiap masalah di dalam keluarga, aku percaya Tuhan ada terobosan di dalam keluarga kami, ada pemulihan di dalam keluarga kami. Buat setiap masalah, kesulitan di sekolah, di kampus, di kantor, Tuhan kami percaya Engkau yang memberikan kami hikmat, memberikan kami kemampuan ya Tuhan, untuk kami bisa jadi orang-orang yang hebat, jadi orang-orang yang berprestasi, bahkan jadi orang-orang yang menjadi teladan untuk orang-orang di sekeliling kami. Tuhan yang terus tuntun apapun masalah kami tahu Tuhan lebih besar dari setiap masalah kami. Hari ini kalau ada yang lemah, saat ini juga Tuhan kuatkan. Kalau ada yang sakit, saat ini juga Tuhan sembuhkan. Dan saat ini juga Tuhan memberikan pengharapan yang baru untuk kami boleh tetap berdiri teguh, berjalan di dalam standarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, ada kemenangan, ada pemulihan saat ini atas hidup kami, dan biarlah hidup kami Tuhan boleh terus memuliakan namanya Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu, di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga, melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin.